Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan melaksanakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara untuk Pilkada 2024. Peluncuran program Desa Cantik atau Cinta Statistik di Kampung Sukanggo dinilai dapat meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di tingkat kampung dan menjadi contoh bagi kampung-kampung lainnya di Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bob Mama dan Mbak Saudara dong semua. Saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digol edisi hari ini, Senin 21 Oktober 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digol selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara untuk Pilkada 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bovendigul ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pemilihan umum mendatang. Kegiatan simulasi pemungutan dan perhitungan suara ini untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pemilihan umum mendatang. Simulasi mencakup berbagai tahapan, mulai dari persiapan tempat pemungutan suara atau TPS, proses pemungutan, hingga perhitungan suara. Saat ditemui, Komisioner KPU Provinsi Papua Selatan, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Helda Ricarda Ambai mengatakan, simulasi ini dilaksanakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pungut hitung untuk pelaksanaan pemilihan pada 27 November mendatang. Selain itu juga memberikan gambaran umum tentang keakuratan pengisian formulir hasil pleno maupun hasil salinan agar KPPS dan masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan tentang pemungutan suara pada pilkada serentak. Adapun beberapa tujuan dari pelaksanaan simulasi ini, yang pertama mengukur efektivitas dan efisiensi dari proses penyelenggaraan pungut hitung hari ini untuk pada pelaksanaan tanggal 27 November nanti. Lalu yang kedua itu memberi gambaran umum tentang keakuratan atau akurasinya pengisian formulir-formulir, baik itu formulir C hasil plano dan juga C hasil salinan. Sehingga yang ketiga itu tujuannya adalah KPPS dan masyarakat mendapat gambaran umum tentang proses pelaksanaan pemungutan suara yang nantinya terselenggara di tanggal 27 November tahun 2024. Helda juga menambahkan, simulasi ini melibatkan berbagai elemen termasuk petugas pemungutan suara atau KPPS, pengawas pemilu, serta masyarakat setempat. Melalui simulasi, KPU berharap semua pihak dapat memahami dan mengikuti proses pemilu dengan baik, mulai dari persiapan tempat pemungutan suara hingga perhitungan hasil suara. KPU Provinsi Papua Selatan mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 agar proses demokrasi berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Simulasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum dan memastikan setiap suara dihitung dengan adil. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, melalui kegiatan simulasi pemungutan dan perhitungan suara, diharapkan KPPS bisa memiliki gambaran yang jelas tentang proses pungut hitung agar pelaksanaan pemilu nanti dapat berjalan dengan baik dan sukses. Simulasi ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan petugas pemungutan suara atau KPPS agar lebih memahami setiap tahapan dalam pemilu. Dengan simulasi, KPPS dapat memiliki gambaran yang jelas tentang proses pungut hitung sehingga diharapkan pelaksanaan pemilu nanti dapat berjalan dengan baik dan efisien. Saat ditemui, Komisioner KPU Provinsi Papua Selatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Helda Ricarda Ambai mengatakan, dengan simulasi ini, KPPS mempunyai pemahaman serta pengetahuan tentang siapa pemilih yang mempunyai hak pilih yang diatur berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pemilih adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau pernah kawin dan sesuai dengan pasal 58 bahwa pemilih terdiri dari 3 kategori,
yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih tambahan, serta pemilih pindahan. Dan berikutnya, di sini KPPS juga sudah memperoleh pengetahuan, pemahaman tentang siapa itu pemilih yang bisa menyalurkan hak pilih di tanggal 27 November nanti. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 54 bahwa pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin. Lalu dalam pasal selanjutnya di pasal 58 bahwa pemilih itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, lalu pemilih tambahan, dan pemilih pindahan. Melalui kegiatan simulasi ini, KPPS akan memiliki gambaran umum tentang proses pungut hitung dan diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa lebih siap dan paham mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. KPU juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang, karena setiap suara sangat berarti dalam menentukan pemimpin daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi, mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Komisioner KPU Provinsi Papua Selatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Helda Ricarda Ampai mengingatkan petugas KPPS untuk membangun tempat pemungutan suara harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pentingnya kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemilih saat melaksanakan pencoblosan. Tempat pemungutan suara harus dibangun dengan baik dan memperhatikan aksesibilitas bagi semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Komisioner KPU Provinsi Papua Selatan, Helda Ricarda Ampai mengatakan pada pemilihan tanggal 27 November nanti, KPPS harus membangun TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ukuran 8 x 10 meter, serta adanya pelayanan prioritas kepada pemilih disabilitas, lansia, dan wanita hamil. Mungkin satu hal yang saya tambahkan bahwa dalam hal ini juga KPPS diharapkan untuk TPS itu hendaknya dibangun sesuai dengan ketentuan, itu 8 x 10. Lalu yang berikut ada pelayanan prioritas kepada priority voter atau pemilih prioritas. Dalam hal ini adalah disabel atau mereka yang berkebutuhan khusus, lalu yang lansia dan yang wanita hamil. Sehingga tadi teman-teman KPPS memperoleh gambaran dan juga masyarakat sebagai pemilih ini memperoleh gambaran bagaimana proses penghitungan yang sebenarnya nanti terjadi pada tanggal 27 ini. Demikian. Helda juga menjelaskan TPS yang sesuai dengan ketentuan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemungutan suara,
tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan integritas KPU dalam menjalankan tugasnya, menciptakan suasana yang kondusif di mana pemilih merasa aman dan nyaman saat memberikan suara mereka. KPU Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada KPPS dalam proses pembangunan TPS. Helda berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan pemilu 2024 berjalan lancar dan sukses. Tim Liputan Digul TV, Dedi, mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Peluncuran program Desa Cantik atau Cinta Statistik di Kampung Sokanggo mendapat dukungan dan apresiasi Kepala Distrik Mandobo Agustina Mote. Program Desa Cantik dinilai bisa meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di tingkat kampung. Program Desa Cinta Statistik merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengumpulan data yang akurat dan terintegrasi. Program ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik. Kepala Distrik Mandobo, Agustina Mote, mengapresiasi program Desa Cinta Statistik yang dicanangkan Badan Pusat Statistik Bovendigul. Karena menurutnya dengan adanya program Desa Cantik dapat mengcover data di wilayah Kampung Sokanggo, di mana hal ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan kampung yang lebih efektif dan efisien. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya sangat apresiasi dengan kegiatan Desa Cantik ini, karena dengan adanya Desa Cantik berarti kami punya data-data akan tercover dengan baik dan lengkap seperti itu, dan saya sangat apresiasi dengan kegiatan ini. Oke Ibu, tadi kan ada beberapa permasalahan seperti kayak mungkin kekurangan apa bagaimana mendukung ini untuk kampungnya sendiri nih Bu? Oh ya. Agustina juga mengungkapkan ada beberapa RT terkendala karena data belum lengkap. Tetapi pihaknya sudah menghimbau kepada seluruh aparat kampung untuk secepatnya melengkapi data agar bisa dikelola Badan Pusat Statistik. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pengumpulan dan pemanfaatan data, karena dengan data yang akurat akan mendukung pembangunan kampung yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi, mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kepala Kampung Sokanggo, Martinus Wamtop menyebut administrasi untuk program Desa Cinta Statistik telah siap. Langkah selanjutnya adalah menunggu pemetaan wilayah Kampung Sokanggo agar program ini dapat diimplementasikan secara efektif. Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga Kampung Sokanggo telah menyiapkan semua dokumen dan rencana kerja tersebut. Kepala Kampung Sokanggo Martinus Wamtop mengakui sebagai salah satu kampung pencanangan Desa Cantik di Distrik Mandobo,
Pihaknya telah menyiapkan semua dokumen administrasi dan kini tinggal menunggu pemetaan wilayah serta pembuatan peta wilayah Kampung Sokanggo yang terbaru. Pemetaan wilayah diharapkan segera dilaksanakan sehingga data yang dikumpulkan akan lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami dari Kampung Sokanggo kemarin kebetulan dengan adanya pencalonan Desa Cantik ini ada datang cek mengenai kita punya kekurangan-kekurangan di dalam kantor sini untuk ya kita sudah menyangkut administrasi apa semua sudah baik. Jadi hanya kami dari kampung minta untuk pemetaan wilayah, minta peta wilayah dan peta Kampung Sokanggo yang terbaru lagi. Yang ada di dalam ini kan yang lama punya. Itu minta yang terbaru lagi. Hanya dari statistik ada siap untuk membantu kami dan pemetaan RT-RT. Martinus juga mengajak seluruh warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini agar hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Hadirnya program Desa Cantik diharapkan Kampung Sokanggo bisa lebih siap dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan Kampung Sokanggo sebagai contoh bagi kampung-kampung lainnya di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Pemerintah daerah Bovendigul diharuskan memiliki bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas lab komputer dan jaringan internet yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tes CPNS. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM Bovendigul, Antonius Harbelubun. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS yang sudah dimulai pada tanggal 17 kemarin mendapat perhatian serius dari pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Bovendigul, Antonius Harbelubun. Menurutnya hingga saat ini pemerintah daerah masih bergantung pada fasilitas sekolah untuk menyelenggarakan seleksi CPNS. Padahal pemerintah sudah seharusnya memiliki bangunan khusus yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti lab komputer dan jaringan internet. Anton menjelaskan dengan fasilitas ini pemerintah bisa melaksanakan tes CPNS maupun seleksi jabatan pimpinan tinggi daerah tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar para siswa SMK Negeri 1 Tanah Merah. Pada hari ini kami secara resmi melaksanakan kegiatan tes pada titik lokasi di SMK Negeri 1 Tanah Merah. SMK Negeri 1 karena memiliki komputer. Bovendigul saat ini yang memiliki komputer 4 yang kami laporkan ke pusat adalah titik lokasi SMK. Izin Pak Sekda, mungkin ke depan kami diberi kesempatan untuk dibangun ruang CAT untuk pelaksanaan tes supaya kita punya gedung mandiri dan komputer. Kita tidak melakukan peminjaman terhadap kantor di lingkungan SMK. Hal ini berhubungan dengan masing-masing sekarang sudah kegiatan semua sudah menggunakan komputer. Misalnya SMK juga menggunakan ujian online. Jadi saya harap ke depan Pak Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran mungkin bisa bangun kami ruang komputer yang representatif untuk melaksanakan tes, baik tes jabatan maupun tes CAT. Itu harapan kami. Tony Harbelubun berharap kedepannya pemerintah daerah bisa membangun gedung untuk pelaksanaan tes CPNS agar Pemda Bovendigul memiliki fasilitas sendiri dan tidak lagi meminjam ke SMK Negeri 1 Tanah Merah, karena fasilitas ini akan digunakan para siswa untuk melaksanakan ujian yang semuanya bersifat online. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gub bagenep, gub bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.